Di sebuah kota kecil yang tidak terlalu ramai, ada sebuah bangunan tua di ujung jalan pasar. Cat temboknya sudah memudar, atap sengnya berbunyi keras setiap kali hujan turun. Tidak ada papan nama besar, hanya tulisan kecil di dekat pintu. Perpustakaan terbuka. Bangunan itu dijaga oleh seorang pria bernama Pak Rahmat. Setiap pagi, sebelum toko-toko lain buka, beliau sudah datang lebih dulu, membuka jendela satu persatu, menyapu lantai kayu yang mulai aus, mengelap rak buku yang bahkan lebih tua dari usianya sendiri. Tak ada yang menyuruh, tak ada yang menggaji secara tetap. Namun, selama lebih dari 20 tahun, ia melakukan hal yang sama. Dulu, tempat itu bukan perpustakaan. Itu gudang kosong milik pemerintah daerah yang hampir dibongkar. Orang-orang menganggapnya tak berguna, atap bocor, listrik sering mati, tak ada yang mau mengurus. Pak Rahmat waktu itu hanyalah petugas kebersihan di kantor kecamatan. Suatu hari, saat membersihkan gudang tersebut, ia menemukan beberapa buku lama yang ditumpuk begitu saja. Sebagian sudah dimakan rayap, sebagian lagi basah karena hujan yang masuk dari atap. Ia tidak langsung membuangnya. Ia membawa pulang satu buku. Malam itu, ia membaca. Lalu esoknya, ia kembali mengambil beberapa buku lagi. Istrinya sempat bertanya, "Buku-buku rusak itu mau diapakan?" Pak Rahmat hanya menjawab, "Masih bisa dibaca." Hari demi hari, ia mulai membersihkan gudang itu setelah jam kerjanya selesai. Sendirian, tanpa diminta, tanpa rencana besar. Hanya merasa sayang kalau buku-buku itu hilang begitu saja. Ia memperbaiki jendela yang rusak dengan uang pribadinya, menambal atap menggunakan seng bekas, membuat rak sederhana dari kayu sisa bangunan. Tidak rapi, tidak indah, tapi cukup. Beberapa anak yang bermain di sekitar pasar mulai memperhatikan. Awalnya mereka hanya duduk-duduk, lalu melihat-lihat buku bergambar, kemudian mulai membaca. Pak Rahmat tidak pernah mengajak, tidak pernah memanggil. Ia hanya membuka pintu setiap hari. Suatu sore, seorang anak bertanya, "Pak, boleh pinjam bukunya?" Pak Rahmat terdiam sebentar, karena sebenarnya tempat itu belum resmi menjadi apa-apa. Ia lalu menjawab, "Boleh, tapi dikembalikan ya." Anak itu mengangguk, dan sejak hari itu, perpustakaan kecil itu benar-benar hidup. Tidak ada sistem komputer, tidak ada kartu anggota, tidak ada denda.
Pak Rahmat hanya mencatat di buku tulis biasa, nama, judul buku, dan tanggal pinjam. Tulisan tangannya rapi, disiplin, konsisten. Tahun-tahun berlalu, anak-anak yang dulu datang dengan kaki kotor sepulang main bola mulai datang dengan seragam SMP, lalu SMA. Sebagian masih mampir, sebagian sudah merantau. Namun setiap liburan, banyak yang kembali, bukan hanya untuk meminjam buku, tapi untuk duduk, mengobrol, menyapa Pak Rahmat. Suatu hari, seorang pemuda datang membawa kotak besar. Isinya buku-buku baru. Ia berkata, "Pak, dulu saya sering baca di sini. Sekarang saya sudah kerja. Ini sedikit tambahan." Pak Rahmat tersenyum. Hari itu rak yang tadinya kosong mulai terisi lagi. Lalu datang yang lain, menyumbang meja, menyumbang lampu, menyumbang kipas angin. Perpustakaan kecil itu tidak pernah diresmikan secara besar-besaran. Ia tumbuh pelan-pelan, seperti tanaman yang dirawat tanpa suara. Pernah suatu musim hujan, banjir masuk sampai ke lutut. Banyak buku rusak. Orang-orang menyarankan, "Sudahlah, Pak. Tidak usah diteruskan. Berat." Pak Rahmat hanya mengeringkan buku satu persatu di bawah matahari. Butuh berminggu-minggu. Ia tetap membuka pintu setiap pagi. Ketika ditanya kenapa tidak berhenti saja, beliau menjawab sederhana, "Kalau pintu ini tutup, mungkin ada anak yang kehilangan tempat datang." 20 tahun setelah hari pertama ia membersihkan gudang itu, seorang mahasiswa datang untuk wawancara. Ia sedang menulis skripsi tentang literasi di daerah kecil. Saat bertanya beberapa banyak orang yang sudah membaca di sana, Pak Rahmat tidak tahu jawabannya. Ia memang tidak pernah menghitung. Mahasiswa itu kemudian menelusuri data, mencari alumni, menghubungi orang-orang yang pernah datang. Hasilnya mengejutkan. Ada guru, ada perawat, ada teknisi, ada pegawai negeri, ada pengusaha kecil. Dan banyak dari mereka mengatakan hal yang sama. Mereka pertama kali suka membaca di perpustakaan kecil itu. Saat laporan itu dipublikasikan, barulah pemerintah daerah menyadari tempat yang dulu hampir dibongkar ternyata menjadi salah satu titik perubahan bagi banyak orang. Mereka datang menawarkan renovasi besar-besaran. Pak Rahmat hanya mengangguk dengan satu permintaan, "Jangan ditutup lama-lama, anak-anak masih datang." Bangunan itu akhirnya diperbaiki, lebih terang, lebih kuat, lebih rapi. Namun satu hal tidak berubah. Setiap pagi, Pak Rahmat tetap datang paling awal, membuka jendela satu persatu, menyapu lantai,
mengelap erat seperti hari pertama dulu. Kini usianya sudah melewati 60 tahun. Langkahnya lebih pelan, tangannya mulai gemetar. Namun ketika ada anak kecil masuk dan bertanya, "Pak, bukunya yang ini di mana?" Ia masih berdiri, masih mencari, masih mengantar sampai ketemu. Setelah bangunan itu direnovasi, banyak orang mengira semuanya akan berubah. Akan ada sistem baru, petugas baru, aturan baru. Namun yang pertama kali datang setelah peresmian justru Pak Rahmat sendiri. Bukan sebagai tamu kehormatan, bukan sebagai orang yang dipanggil naik ke panggung. Ia datang seperti biasa. Petugas baru yang melihatnya sempat berkata, "Pak, sekarang sudah ada petugas kebersihan." Pak Rahmat tersenyum. "Iya, saya cuma sudah terbiasa." Ia tetap menyapu pelan di sudut ruangan, bukan karena tidak ada yang mengerjakan, tapi karena selama puluhan tahun itulah cara ia memulai hari. Hari-hari berikutnya, perpustakaan itu semakin ramai. Anak-anak datang bukan hanya dari sekitar pasar, tapi juga dari sekolah yang lebih jauh. Ada yang mengerjakan tugas, ada yang membaca komik, ada yang hanya duduk karena di rumah terlalu sempit. Suasana menjadi hidup. Namun di tengah keramaian itu, Pak Rahmat tetap memilih duduk di meja kecil dekat pintu masuk. Meja yang sama, kursi yang sama, buku catatan yang sama. Ia masih mencatat peminjaman dengan tangan, meskipun sekarang sudah ada komputer. Ketika ditanya kenapa tidak memakai sistem baru, ia menjawab ringan, "Takut tulisan saya lupa caranya." Suatu siang, seorang perempuan muda datang membawa anak laki-laki kecil. Ia berdiri agak lama sebelum mendekat. "Pak, masih ingat saya?" Pak Rahmat menatap mencoba mengenali. Perempuan itu tersenyum. "Dulu saya sering baca di pojok sana, sampai pernah dimarahi karena pulang kemalaman." Pak Rahmat tertawa kecil. Ia mulai ingat. Anak kecil itu kemudian berkata, "Ibu bilang dulu sering di sini. Sekarang aku juga mau baca." Hari itu, untuk pertama kalinya, Pak Rahmat melihat sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Orang yang dulu datang sebagai anak-anak, sekarang kembali sebagai orang tua, membawa generasi berikutnya. Waktu berjalan semakin cepat. Kesehatan Pak Rahmat mulai menurun. Ia tidak lagi datang setiap hari. Kadang 2 hari sekali, kadang seminggu sekali. Namun setiap kali datang, ia selalu berjalan langsung ke rak yang dulu ia buat sendiri dari kayu bekas. Rak itu masih dipertahankan,
tidak diganti, tidak dipindahkan. Disitulah semuanya bermula. Suatu sore yang tenang, ia duduk lebih lama dari biasanya, melihat anak-anak membaca, mendengar suara halaman di balik, merasakan angin masuk dari jendela. Tidak ada yang berbicara, tidak ada peristiwa besar. Hanya suasana biasa. Namun, justru itu yang membuatnya bertahan begitu lama. Seorang petugas muda menghampiri dan bertanya, "Pak, apa yang paling Bapak banggakan dari tempat ini?" Pak Rahmat berpikir cukup lama, lalu menjawab pelan, "Tempat ini tidak pernah jadi milik saya. Dari awal memang milik mereka yang datang." Ia menunjuk ke arah anak-anak. Beberapa bulan kemudian, Pak Rahmat tidak lagi terlihat datang. Bukan karena perpustakaan itu berhenti, bukan karena tidak ada yang melanjutkan. Justru sebaliknya, perpustakaan itu sudah berjalan sendiri, tanpa harus menunggu satu orang membuka pintunya. Di dekat pintu masuk sekarang ada sebuah tulisan kecil, bukan prasasti besar, bukan penghargaan resmi, hanya kalimat sederhana. Tempat ini pernah dirawat oleh seseorang yang percaya bahwa buku tidak boleh dibiarkan sendirian. Dan setiap pagi, ketika jendela dibuka, ketika lantai disapu, ketika anak-anak mulai berdatangan, tak ada yang merasa sedang melanjutkan pekerjaan besar. Mereka hanya melakukan hal yang sama, yang dulu pernah dilakukan oleh seorang lelaki biasa, yang tidak pernah merasa sedang membuat perubahan.